Rizka dan Raka akhirnya sudah menikah. Rumah tangga mereka tidak bahagia. Melani selalu meminta uang dengan Rizka. Tama terus berusaha mendekati Naila. Bahkan ketika bos Naila yang genit mencoba mengganggu Naila, Tama sudah siap membantu. Rizka sudah tidak tahan berusaha menelpon ibunya. Tapi rencananya diketahui Naila menjadi bahan gunjingan oleh para ibu-ibu tetangga. Karena Naila punya anak, tapi tidak ada suami. Omongan tidak sedap ini sudah didengar Naila. Bos Naila merancang niat jahat. Dengan alasan meeting, Naila diajak keluar kantor. Tama berhasil menggagalkan niat jahat sang bos yang bejat. Perjuangan Tama mendekati Naila pun berhasil. Dia dibolehkan mengantar Naila. Tama kaget melihat Naila sudah punya anak dan menanyakan di mana suami Naila. Apakah Naila sanggup mengatakan yang sebenarnya? Saksikan cerita selanjutnya. Maaf, Nay. Kalau pertanyaan aku membuat kamu sedih. Nggak apa-apa kok. Lagian, itu cuma bagian masa lalu aku. Silakan minum, Bang. Entah apa yang menjadi rencana Tuhan. Yang pasti, keputusanku untuk berhenti kerja semakin mantap setelah aku melihat ketegaran Tama. Aku harus belajar berani menegakkan harga diriku. Naila, ngelamun kok di pintu? Enggak kok, Bu. Ibu tahu nih, pasti lagi ngelamunin Nak Tama. Ayo, bener kan? Ibu nih ada-ada aja sih. Nak Tama tuh anaknya baik ya. Dia sopan, terus itu loh mukanya itu cool gitu, kayak tipi-tipi di tetangga. Ibu nih bisa-bisaan aja deh. Bu, ada yang mau Naila bilang sama Ibu. Ada apa, Naila? Naila udah berhenti kerja, Bu. Kenapa, Naila? Tapi Ibu janji jangan kaget ya, Bu.
Saya hampir dinodai atasan saya, Bu. Masya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini semua gara-gara Mama. Mama udah kena hukum karma. Dulu Mama pernah usir Naila waktu dia lagi hamil. Mama pukulin dia. Sekarang anak kita hidup sengsara karena nggak bisa memberi anak sama Raka. Papa, Mama lagi stres, Pak. Jangan diserang terus. Papa pikirin dong gimana caranya nyelamatin Risa, Pak, dan ngebenarin hidup kita. Caranya gampang aja, Ma. Suruh aja mereka bercerai. Dan biarin dia hidup seperti yang dia mau. Enak aja ngomong begitu. Ngusulin bego kayak begitu. Pakai otak, Pak, pakai otak. Terus mau gimana lagi, Ma? Mama mau anak kita tiap hari disiksa dan dipukulin. Ma, Papa sama sekali nggak kebayang kalau masa depan anak kita bakal kayak gini, Ma. Udah. Jangan mewek begitu. Lagi-lagi kok cengeng sih. Pak, Mama punya ide. Gimana kalau kita cariin bayi buat Risa? Yang penting keluarganya Raka tidak menganggap Risa mandul. Gimana, Pak? Jadi kepikiran terus tentang Naila. Gimana dia sekarang? Gimana nasib anakku? Kalau dia benar, dia cuma jadi korban. Aku berdosa sama mereka. Ya Tuhan, lindungilah mereka. Lindungi mereka. Bantu aku untuk bisa bertemu mereka suatu saat nanti. Maafin aku ya. Aku pengen. Aku pengen. Ayo. 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 Kamu mulai nggak tahan dengan kehidupan pernikahan denganku. Tapi kamu nggak boleh pergi dariku, Ronald. Nggak boleh. Kamu belum maafin aku ya? Udahlah toh, jangan diseselin. Lagian kan gue udah diterima di tempat kerja yang baru. Itu loh kantor kerja yang udah minta gue pindah dari dulu. Iya. Tapi kan lu harus nyelesain sama suasana kantor baru lagi. Belum tentu enak kan? Lu sih gila. Gara-gara cewek jadi kayak begini. Kenapa sih? Alah toh, gue males jadi pegawai bos brengsek kayak Pak Burhan. Yang brengsek kan dia. Ngapain pikirin? Yang terima dosa juga dia kan? Kita terima untung aja.
Iya gak? Ah, udah. Gue mau ketemu bosnya dulu sekarang. Yaudah ya. Halo? Gila beneran nih. Gila lu. Permisi, Pak. Ayo masuk. Silakan duduk. Kamu yang bernama Tama? Ya, benar, Pak. Kemarin sore saya diberitahu untuk datang ke sini. Ya. Saya yang nyuruh kamu datang ke sini. Saya Ronald. Makasih, Pak Ronald. Jangan bapak lah. Kan usia kita kan gak jauh berbeda. Jadi panggil aja nama ya. Jangan gitu, Pak. Nggak enak dong kalau manggil nama. Saya udah dengar reputasi baik kamu dari divisi klan PT Interpro. Saya sangat senang kamu bisa bergabung dengan kami. Tapi ya, tetap ada prosedur rekrutmen yang mesti kamu ikutin. Saya tahu itu, Pak. Saya siap mengikuti proses seleksi pegawai. Bagus. Saya udah baca surat lamaran dan lembaran dari CV kamu. Tapi, saya heran, kenapa kamu bisa keluar dari PT Interpro yang sesukses dan semegah itu? Saya terlibat satu kasus, Pak. Kamu melakukan kesalahan? Sebetulnya saya nggak mau menceritakannya, Pak. Tapi saya juga nggak mau nutup-nutupin. Saya memergoki bos saya melakukan pelecehan seksual terhadap sekretarisnya. Saya menolong sekretaris itu dan akhirnya saya dipecat. Bu, Naila mau ke depan dulu ya, Bu. Naila mau cari koran. Siapa tahu aja ada lowongan kerja. Sudah kamu di rumah aja, nanti Ibu yang beli ya. Ibu ikut prihatin Naila. Nanti kalau ketemu bosmu, ganti tak damprat dia, bener. Sudah nih, Ya sudah dulu, Bu. Nggak apa-apa. Sama Mama sayang. Yuk, kasihan ya. Cep. Kenapa sayang? Makasih atas kedatangan kamu, Tama. Ngobrol sama kamu sih, saya rasanya udah mantap untuk ngajak kamu buat bergabung di perusahaan ini. Tapi kamu harus mengikuti psikotes, dan saya harap semua lancar-lancar aja. Iya, Pak. Saya pasti akan mengikuti ujian itu. Lagian memang sudah seharusnya kan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak. Saya permisi dulu. Silakan. Tumben kamu nyuci nggak dandan dan bepergian. Maksud Bu Tati apa ya, Bu? Biasanya kamu tuh udah pakai rok pendek, jalan lenggak-lenggok. Bapak-bapak udah nunggu tuh sana di teras depan. Apa selama ini saya pernah seperti itu, Bu? Rasanya saya nggak pernah memakai rok mini atau jalan berlenggak-lenggok. Ya, kamu aja nggak ngerasa. Tapi saya sih lega ngeliat kamu kayak begini. Mendingan kamu di rumah dandan sopan. Lagian nggak enak kan? Punya anak nggak punya bapak. Dulu tuh sebelum kamu datang, Bu Hanum tuh nggak pernah pakai baju bagus. Sekarang aja semua bajunya jadi celing. Dari mana tuh duitnya? Naila, masukin nak. Bu Tati, maaf ya Bu. Oh nggak usah, itu nyindir-nyindir anak saya. Urus saja keluarga Ibu sendiri. Oh, jadi karena dia menghasilkan, makanya Ibu menganggap dia sebagai anak. Sebel.
Naila, sudah. Kamu ndak usah denger lagi apa yang dibicarakan Bu Tati tadi. Bu Tati itu orangnya seneng gitu ngomongin orang terus kerjaannya. Kayak dia yang bener aja. Sudah, jangan nangis ya. Mungkin dia benar, Bu. Saya punya anak, tapi saya nggak punya suami. Tidak heran mereka menjadikan saya gunjingan, Bu. Kamu jangan bicara seperti itu, Naila. Ini rumah ibu. Yang berhak menentukan siapa yang tinggal di sini tuh ibu, bukan dia. Wes, kamu ndak usah mikir itu. Tapi keberadaan Naila di sini cuma membuat ibu dijadikan gunjingan para tetangga, Bu. Naila, ibu ikhlas kamu bisa tinggal di sini, nak. Ibu bahagia sekali. Kamu sudah ibu anggap sebagai anak ibu sendiri. Sudah, jangan mikir macam-macam ya. Makasih ya, Bu. Oh, ibu jadi nangis. Udah, ibu mau cari koran dulu. Katanya kamu mau cari lowongan kerjaan, nanti keburu siang habis ya. Mas ya. Udah tidur sama aku. Kayaknya dia seneng deh punya calon. Calon kakek. Enak aja Genta. Om kan masih ganteng ya. Cucu. Pegel nih. Genta, sama mama dulu ya. Papa udah pegel nih. Papa sembarangan kamu. Udah sini. Mama. Ibu. Aduh, udah bobo ya? Iya nih, Bu. Sini. Nanti ngipisin. Yuk, sayang. Udah bobo. Udah dilanjut lagi ngobrolnya. Makasih ya, Bu. Nay, aku mau nanya sesuatu. Sebenarnya siapa sih ayah Genta? Maaf Nay, aku tidak ingin menyinggung perasaan kamu. Aku hanya ingin kamu tidak menanggung beban ini sendirian. Inilah kenyataan yang harus aku terima, Tam. Punya anak tanpa ayah. Dan aku ingin mengubur masa lalu aku. Tanpa ada orang lain yang harus tahu. Aku ngerti. Tapi sampai kapan kamu kayak gini terus? Sendirian membesarkan Genta. Tam, tujuan hidupku sekarang ini cuma ingin membesarkan Genta, menyekolahkan dia,
Dan juga bisa melihat dia menjadi anak yang berhasil. Apa kamu tidak butuh seseorang untuk menemani hidup kamu? Aku yakin anakku itu pasti diapa-apain di sana. Papa jangan diam aja dong. Papa datang ke sana, temuin teman papa lah itu. Dia kan janji mau kasih modal untuk buka toko bunga. Mana dia, mana? Ma, coba Mama tanya sama diri Mama sendiri. Kenapa dulu Mama maksa Risa menikah dengan Raka? Dari pembawaannya, Papa udah curiga sama dia. Kalau diajak ngomong susah. Matanya jelalatan kemana-mana. Sekali ngomong, gak jelas juntrungannya. Raka itu dulu kan pecandu narkoba, Ma. Jangan-jangan dia sekarang masih pakai. Alah, Papa itu cuma sok jadi tahu sejarah. Mengungkit-ngungkit soal yang lama-lama aja kerjaannya. Pikirin dong, Pak, masa depan. Masa depan, Pak. Kita udah kasih anak kita. Tapi kita nggak dapat apa-apa, Pak. Ketemu anak kita sendirinya kita susah. Ma, kalau dibilang nggak dapat apa-apa juga enggak sih, Ma. Mama kan rajin nyatro di Risa untuk minta duit. Mungkin itu juga yang bikin ibunya Raka jadi sebel sama Mama. Itu sih wajar aja, Pak. Tanya aja sama cewek-cewek yang kawin sama orang kaya. Semua ibunya pasti dapat duit banyak. Hah? Emangnya aku ini melahirkan Risa nggak pakai sakit? Itu. Astagfirullahaladzim, Ma. Anak itu titipan Allah yang harus kita rawat dengan ikhlas. Bukannya beban yang harus membayar kembali semua yang kita udah keluarkan buat dia. Alah, capek ngomong sama Papa. Ustadz bukan, apa bukan. Kerjanya khotbah melulu. Aduh, persiapannya cepat betul, Nak Ringgo. Makasih ya, sudah datang tepat waktu. Habis ini sih bapaknya, nggak bisa lama-lama. Jam 3 sore ini dia harus sudah terbang ke Surabaya. Mau ngecek rumah kami yang di Jalan Darmo. Nah, rencananya foto keluarganya akan dipasang di sana, Nak Ringgo. Tapi tunggu sebentar ya, anak dan mantu saya belum siap. Nggak apa-apa, Bu. Toh juga asisten saya masih ngeset lampu kok. Ngomong-ngomong, Nak Ringgo sama asistennya mau minum apa nih? Oh, nggak perlu repot-repot, Bu. Nanti saja setelah memotret. Loh, Mak, Raka sama Risa mana? Raka, Ya, Mak. mana sih Risa? Gimana sih kalau lama amat? Biasa, Mak, kelakuan. Tingkah lagi. Pasang muka susah lagi ya? Ya, begitulah. Kamu ini niat gak sih jadi istri, hah? Niat gak jadi istri, hah? Raka, suara apa itu? Dari tadi Papa dengar ada suara-suara aneh yang keluar dari kamar kamu. Udah, Pak, udah. Itu si Risa, Pak. Dia lagi ngedengerin ini sandiwara radio. Dia nyalainnya kenceng-kenceng. Tapi aku udah bilang tadi, kalau itu bikin berisik. Tapi dia tetap aja, Pak, nyalain. Tapi suaranya bukan seperti suara radio. Udahlah, Pak, udah. Tadi aku juga barusan masuk dari sana, Pak. Dan dia itu masih telanjang. Bu, bukannya rencananya hari ini kita mau ke rumah Risa, Bu. Kita sabar dulu ya. Nanti dia juga datang. Kamu kan pernah bilang sama ibu kalau tantemu itu masih suka marah-marah. Apalagi dia mau jodohin kamu dengan Doni. Tapi sekarang kan kondisinya udah beda, Bu. Naila sudah nggak takut lagi sama tante. Karena Naila kan sudah punya ibu. Sudah, kita sabar dulu. Ibu yakin nanti Narisa datang. Ya?
Tapi ini kan sudah lama sekali, Bu. Sudah 6 bulan Risa nggak kesini. Nanti sore kita ke tempat Risa ya, Bu ya. Ibu mau kan? Nanti kita sekalian bawa Genta. Mudah-mudahan aja Tante Melani jadi luluh dan gak marah-marah lagi sama Naila. Ya, Bu ya. Iya. Risa, cepetan ke sini. Risa mana? Ngapain kamu di situ? Cepet ke sini. Ini menantu saya, Risa. Sini kamu. Pindah. Sini. Nak Ringo, bisa dimulai? Iya, Bu. SMA aku di Wahana dulu, iya kan? Iya. Kamu Rosa Sudiro kan? Aku dari tadi mau ngomong sama kamu. Tapi kok kenapa kamu kelihatan takut dan langsung lari ke dalam? Shh, jangan keras-keras. Bahaya. Ini kamu kenapa? Ini juga. Ini memar kan? Aku dari tadi udah curiga. Lain kali aku ceritain ya. Aku mau nitip surat. Tolong sampaikan ke alamat yang ada di surat ini. Risa, masuk. Sampai. Ya ampun, Bu. Udah lama banget saya nggak kesini. Di situ juga ada banyak bangunan baru ya, Bu. Iya, iya. Jadi kita masuk ya, Bu ya. Naila. Ya ampun, Bu Joko. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, baik. Bu, kenalin. Ini Bu angkat saya. Oh. Saya Bu Anu. Bu Joko. Dan ini anak saya, Bu. Iya, iya. Loh, kamu kok nikah nggak bilang-bilang sih? Sama orang mana kamu nikah? Ada, Bu. Orang Jakarta. Ya sudah, Bu. Saya mau ke dalam dulu ya. Mau ketemu sama Risa, Bu. Kangen, udah lama nggak ketemu. Loh, memang kamu nggak tahu? Maksud Ibu? Pak Darwis dan keluarganya kan sudah pindah. Jadi rumahnya saya kontrakin aja ke orang lain. Terus mereka pindah kemana, Bu? Saya nggak tahu. Tetapi kemarin saya bertemu dengan Ibu Darwis. Katanya Risa udah menikah. Risa sudah menikah? Sudah, Naila. Kita nggak bisa merubah apa yang sudah digaris oleh Gusti Allah. Bisa, Bu. Kita tuh bisa ngerubahnya. Seandainya saja saya tahu
Kalau Risa dipaksa menikah, saya pasti akan membantu mencari jalan keluar, Bu. Ini gak adil buat Risa, Bu. Ini gak adil, Bu. Kenyataannya memang seperti itu, Nana. Ini bukan hanya masalah Doni. Tapi paman kamu itu sekarang sudah nggak kerja di toko bunga itu. Makanya Risa mau menerima jodoh yang sudah dicalonkan oleh ibunya. Dia mau menyelamatkan ayah, ibu juga kamu, nak. Risa itu gadis yang sangat baik, Bu. Selama itu dia yang selalu menolong saya, Bu. Gak semestinya dia berkorban sejauh ini, Bu. Ibu tahu siapa suaminya, Bu? Dan apa dia bilang sama Ibu? Kalau dia perlakukan seperti itu, Bu? Risa diperlakukan baik kan, Bu? Iya kan, Bu? Dia cuma bilang kalau suaminya itu pecandu narkoba. Apa, Bu? Pecandu narkoba. Rasain kamu, sok mau jaga anak saya. Mana becus kamu? Hah? Apa ya isi surat ini? Kenapa Risa begitu ketakutan ya? Naila, tolong bantu bebaskan aku. Aku terjebak di rumah suamiku, Raka, Jalan Kincir Angin nomor 8. Aku dikurung, disiksa, tiap hari dipukuli. Kamu pasti tahu bagaimana menyelamatkan aku. Naila, jangan putus asa mengejar mimpi kita. Pantes saja aku dengerin suara teriak-teriakan. Aku harus selamatkan Risa. Nola, gimana kabarnya papamu? Oh baik, Ma. Papaku baru aja beli kapal lagi 1. Tapi masih ditaruh di Singapura. Nola, apa kamu sampaikan salam kami minggu lalu? Oh,
Ya jelas dong, Pak, Mah. Masa sih nggak aku sampein? Salam balik katanya. Salam balik? Cuman itu aja, salam balik. Ya iyalah. Masa ada orang nyalamin nggak disalamin balik? Nola, ada ngomong-ngomong nggak kalau papamu rencana mau bikin bisnis sama kami? Kamu denger nggak? Setahu Nola sih nggak ada ya, Mah. Emangnya ada ya ke arah sana? Ada sekali. Tolong sampein secepatnya Mas sama ayah kamu ya. Aduh, Papa sama Mama tuh lucu banget ya. Kenapa nggak nanya langsung aja sama papaku? Bukannya dekat sama papaku. Udah sih, Mama dan Papa udah coba hubungin papamu. Tapi susah sekali kali lagi sibuk ya. Wah, jangan-jangan papaku lagi liburan lagi nih. Soalnya katanya mah, papaku itu mau liburan di Eropa 1 bulan lagi. Palingan juga pulang-pulang bawa kapal. Rasain aja, gimana tersiksanya dihantui ancaman jatuh miskin. Jahat sekali kalian, mempermainkan cintaku pada Ronald dengan uang. Dengar kan tadi? Papanya Nola sama sekali nggak punya hormat sama janji. Papa sudah hampir mati berdiri, perusahaannya mau bangkrut. Dia enak-enakan liburan ke sana kemari. Pak, sekarang aku harus gimana sama Papa? Semua kemauan Papa udah aku turutin. Aku menikah sama Nola. Padahal aku nggak cinta sama dia, Pak. Menikah baru membuka jalan, belum action. Sekarang kamu harus lebih agresif mempermainkan cintanya Nola sama kamu. Biar uangnya ngucur. Dia sudah kenakan menerima cinta kamu. Mana mikir kasih uang buat Papa? Papa sadar nggak? Apa yang udah Papa ngomongin barusan sama aku? Secara nggak langsung, Papa udah menjual diriku, Pak. Papa tega sama aku. Aku udah melakukan banyak hal bodoh, Pak. Aku menikah sama Nola. Dan aku meninggalkan Naila. Sebut-sebut nama itu lagi. Pak, aku meninggalkan Naila. Dia dalam kondisi hamil. Dan itu mengandung bayiku, Pak. Jangan pernah sebut perempuan gembel itu lagi. Dan jangan pernah kamu ceburkan pikiranmu dalam keputusan goblok. Dengar, Ronald. Kapal bisnis kita udah miring. Sudah hampir karam. Yang Papa perlukan sekarang, anak yang memainkan otak licik. Bukan otaknya diracuni cinta bicisan. Naila, sudah jangan sedih. Besok kita cari alamat Narisa ya. Saya hanya menyesal, Bu. Kenapa saya tidak tahu semua ini dari awal? Setidaknya Risa kan tidak perlu menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Ibu minta maaf sama kamu karena ini yang dimauin Nak Risa. Tapi Ibu lihat Nak Risa sudah memutuskan siapa yang mau menjadi calon suami dia. Enggak, Bu. Saya kenal sama Risa. Risa yang saya kenal, bukan Risa yang mudah dipaksa.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nak Tama, silakan masuk, Nak. Loh, Nay, kamu kenapa? Kok sedih begitu? Abis nonton film sedih ya? Nak Tama, hibur dia ya, biar bisa senyum lagi. Nay, kita ke mall yuk. Kita ajak Genta, sekalian hitung-hitung refreshing. Nah, Naila, sudah sana kamu jalan. Ibu di rumah. Sana Ki, ya. Sebentar, Ibu tinggal dulu ya. Ya, Bu. Siapin itu si Genta. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini rumahnya Naila, Bu? Oh iya, benar. Tapi dia nggak ada di rumah. Nah, ini siapa ya? Saya Ringo, Bu. Saya temannya Risa. Saya membawa surat dari Risa untuk Naila. Oh, silakan duduk yuk. Sini, silakan. Sebelumnya saya minta maaf, Bu. Saya sempat membaca surat ini. Karena saya curiga Risa ada dalam bahaya. Risa dalam bahaya? Dan ternyata memang benar. Risa ada dalam bahaya. Makanya saya datang ke sini untuk berbicara dengan Naila. Ini suratnya, Bu. Ya Allah, Risa benar dalam bahaya. Baca aja terus. Bukannya mikirin perut. Pak, duit belanja tinggal 1 minggu lagi. Pikirin deh tuh, gimana caranya cari uang untuk kedepannya. Ya mau ngapain lagi, Ma? Pagi-pagi bangun mesti papa sarapan, ini malah tiap hari cuma sarapan angin melulu. Papa kerja dong. Kepalaku ini udah mumet nih, Pak. Aku udah gak bisa minta duit lagi sama Risa. Mau pinjam juga gak ada uang jaminan. Amit-amit cabang bayi hidup kayak gini. Mama jangan asal ngoceh, Ma. Mama kira papa gak kerja. Tiap siang papa itu keluar untuk nungguin mobil-mobil bekas. Kadang-kadang papa gak makan sampai malam. Lagian bego. Udah tahu gak punya duit. Nyari penghasilan, nungguin mobil-mobil bekas terjual. Emangnya ada orang tiap jam beli mobil bekas? Namanya juga usaha, Ma. Udahlah, Mama gak usah ngeritik terus. Masih untung ada teman papa yang ngasih kerjaan untuk nungguin mobil-mobil bekas jualannya dia. Kalau aku kan lumayan tipsnya. Udah gak usah ngomong lumayan deh kalau gak ada buktinya. Ngoceh aja terus. Bisa mati berdiri, Papa. Mama masih jahat sama anak dan ponakan. Risa dipaksa nikah. Naila diusir. Jangan ngomong soal Naila lagi. Naila itu mungkin aja udah mati, tau gak? Dia kan gak bisa biaya hidup sendiri, apalagi punya anak. Mama jangan takbur, Ma. Mungkin aja Naila hidup justru lebih beruntung daripada kita sekarang. Lebih baik Papa pergi sekarang. Capek di sini. Stres. Laki-laki gak berguna. Aku harus ke rumah Risa lagi.
Duitku benar-benar menipis. Kalau perlu aku masuk diam-diam. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.